Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari ayat yang ke-150 dari surat Al-Baqarah. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-151 sampai 152. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, kama arsalna fikum rasula Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat-nikmat kami, yaitu kami utus di antara kalian seorang rasul dari kalangan kalian, yatslu alaikum ayatina, yang Rasul tersebut membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan Rasul tersebut mensucikan kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan Rasul tersebut mengajarkan kepada kalian al-kitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian perkara yang belum kalian ketahui. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian berbuat ingkar, itu mengingkari nikmat-nikmat Allah. Di dalam ayat yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya, wali utimma ni'mati alaikum, ayat yang sebelumnya, dan agar aku menyempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Dan di antara pokok nikmat tersebut adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan di sini oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, inna in'amana 'alaikum bistiqbalil Ka'bah wa itmamiha bisyara'i wan ni'amil mutammimah laisa dzalika bibid'in min ihsanina wala biawwalihi. Allah mengatakan, sesungguhnya perbuatan kami memberikan nikmat kepada kalian dengan
mengarahkan kiblat ya, ke Ka'bah ya, atau menjadikan arah Ka'bah sebagai kiblat kalian. Ini nikmat. Dan disempurnakannya nikmat-nikmat tersebut dengan syariat-syariat dan nikmat-nikmat penyempurna yang lain. Apa yang kami lakukan ini, laisa dzalika bibid'in min ihsanina. Ini bukan hal yang baru dari perbuatan ihsan kami. Wala bi awwalihi, dan ini bukan yang pertama kali. Bal an'amna 'alaikum bi usulin ni'am wa mutammimatiha. Bahkan kami telah memberikan nikmat kepada kalian berupa pokok-pokok kenikmatan dan penyempurna-penyempurnanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada umat ini usulun ni'am, pokok-pokok kenikmatan dan penyempurna-penyempurnanya. Di antaranya tadi, dengan kaum muslimin dirubah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, kemudian diturunkannya syariat-syariat ya, dan nikmat-nikmat yang lain. Fa'ablaghuha, dan nikmat yang paling jelasnya ya, yang paling ablag ya, yang paling terlihatnya adalah irsaluna ilaikum hadar rasul al-karim minkum, adalah dengan kami mengutus kepada kalian rasul yang mulia ini dari kalangan kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan anugerah dan nikmat yang paling ablag ya, yang paling azhar ya. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Ta'rifuna nasabahu wa sidqahu. Kalian mengetahui nasabnya, itu nasab Rasul ini, wa sidqahu, dan kejujurannya, wa amanatahu wa kamalahu wa nushahu, dan kalian mengetahui sifat amanahnya, dan kalian mengetahui kesempurnaannya, dan kalian mengetahui sifatnya yang suka memberikan nasihat. Ini diketahui oleh orang-orang musyrikun jahiliyah ketika itu. Ini diketahui oleh orang-orang Quraisy bagaimana nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab yang baik, keturunan yang bagus. Dan mereka pun mengetahui kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amanah beliau dan sifat-sifat mulia beliau yang lainnya. Mereka tahu itu. Maka ablagun ni'am, nikmat yang paling ablag adalah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan, kama arsalna fikum rasulam minkum, sebagaimana kami telah mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Ini sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada hambanya dengan diutusnya rasul ini. Dan bahkan nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya ini merupakan ablagun ni'am, nikmat yang paling ablag
yang paling jelas, yang paling besar, yang paling dalam. Yang Rasul tersebut di antara tugasnya yatslu alaikum ayatina. Yang Rasul tersebut membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa hadza ya'ummul ayat al-Qur'aniyah wa ghairuha, dan ini mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan juga ayat-ayat yang lainnya. Fahuwa yatslu alaikumul ayat al-mubayyinah lil haqqi minal batil. Maka beliau, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan kepada kalian ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebenaran, menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Inilah yang benar, itulah yang batil. Ini ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang kebenaran, membedakan antara kebenaran dari kebatilan. Wal huda minad dhalal, dan menjelaskan petunjuk dari kesesatan. Allati dallatkum awwalan ala tauhidillahi wa kamali, yang dimana ayat-ayat tersebut menjelaskan atau menunjukkan kepada kalian, awalan, pertama kali, menunjukkan kepada kalian tentang tauhidullah wa kamalihi, tentang pengesaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah, wa kamalihi, dan sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kali ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan tentang tauhidullah wa kamalihi, tentang tauhid Allah dan kesempurnaannya. Tsumma ala sidqi rasulihi, kemudian ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang benarnya Rasul tersebut yang telah diutus. Wa wujubil imani bihi, dan wajibnya mengimani Rasul tersebut. Tsumma ala jami'i ma akhbaru bihi minal ma'adi wal ghuyub, kemudian wajib untuk mengimani semua yang dikhabarkan olehnya tentang perkara ma'ad, hari kiamat, ataupun perkara-perkara gaib yang lainnya. Hatta hasalalakumul hidayatut tammah, sampai kalian mendapatkan hidayah yang sempurna. Wal ilmal yaqini, dan ilmu al-yaqin, ilmu yang mendatangkan keyakinan. Ini yang dilakukan oleh Rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membacakan kepada kalian ayat-ayat kalian. Dan ini mencakup ayat Qur'aniyah dan yang lainnya. Yang ayat-ayat tersebut menjelaskan mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Dan ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang tauhidullah dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama kali dijelaskan. Kemudian menjelaskan tentang benarnya risalah Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah wajibnya untuk mengimani Rasul tersebut, dan juga mengimani semua yang dikhabarkan olehnya, baik tentang perkara kiamat ataupun perkara-perkara gaib yang lainnya. Sehingga dengan dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala oleh Rasul tersebut kepada kalian, sehingga kalian mendapatkan hidayah yang sempurna. Hatta hassalalakumul hidayatat tammah wal ilmal
al-yaqini. Dan ilmu yang mendatangkan keyakinan. Kemudian selain Rasul tersebut membacakan ayat-ayatnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, juga Rasul tersebut wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, ay yutahhiru akhlaqakum wa nufusakum, yaitu Rasul tersebut mensucikan akhlak kalian dan jiwa-jiwa kalian, bitarbiyatiha alal akhlaqil jamilah, dengan mendidik di atas akhlak-akhlak yang mulia. Itu Rasulullah SAW mendidik kalian, mendidik jiwa-jiwa kalian di atas akhlak yang terpuji. Berapa banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Ini ajaran akhlak yang mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim jarahu, ila akhirih. Jika kita melihat dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh beliau telah melakukan tarbiyah yang begitu maksimal terhadap umat ini. Beliau telah mentarbiyah atau mendidik umat ini di atas akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Sehingga Allah katakan wa yuzakkikum, dan Rasul tersebut mensucikan kalian, yaitu mensucikan akhlak-akhlak dan diri-diri kalian dengan melakukan tarbiyah pendidikan terhadap kalian di atas akhlak yang terpuji. Mendidik kalian untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, wa tanzihiha anil akhlaqir radhilah, dan membersihkan jiwa-jiwa kalian dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang rendahan. Wa dzalika tazkiyatikum minasyirk, dan itu sebagai contohnya seperti pensucian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian dari kesyirikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan diri-diri kalian dari kesyirikan dengan menjelaskan tentang kesyirikan dan bahaya kesyirikan, dengan bersungguh-sungguh beliau mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian mereka menyambutnya dan mereka meninggalkan berbagai macam kesyirikan tersebut. Ini contoh pensucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian minasyirik, dari kesyirikan. Yang dulunya berbuat syirik, kemudian setelah mengetahui kebenaran dia meninggalkan kesyirikan. Ini bentuk pensucian jiwa dari kesyirikan. Wa dzalika tazkiyatikum minasyirki ila tauhid wa minar riya ila al-ikhlas. Contoh pensucian jiwa tersebut adalah pensucian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian dari kesyirikan kepada tauhid. Pensucian dari sifat riya kepada ikhlas. Yang tadinya musyrik jadi muwahhid. Yang tadinya murai, orang yang riya, kemudian jadi seorang yang mukhlis, ikhlas. Wa minal kadzib ila sidq, dan pensucian dari kedustaan menuju kepada as-sidq, kejujuran. Yang dulunya pendusta sekarang menjadi seorang yang shadiq, jujur. Wa minal khiyana ilal amanah, dan pensucian dari sifat khianah kepada sifat yang amanah. Wa minal kibri ila tawadu, dan pensucian dari sifat sombong kepada sifat tawadu, rendah diri.
Wa min su'il khuluqi ila husnil khuluq, dan dari sifat atau pensucian dari akhlak yang jelek menuju akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Wa minat tabaghud wa tahajur wa taqatu ila tahab wa tawasul wa tawadud, dan pensucian dari sifat saling benci, saling boikot, yaitu boikot yang tidak syar'i, saling memutuskan hubungan. Pensucian dari sifat-sifat ini, sifat saling benci, saling boikot, saling memutuskan hubungan, ila tahab wa tawasul wa tawadud, kepada sifat saling kasih sayang, saling sambung menyambung, ya, saling berhubungan, wa tawadud, dan saling cinta. Yang dulunya mereka saling benci, ya, menjadi saling cinta. Dulunya mereka saling memutuskan hubungan, sekarang saling menyambung hubungan. Wa ghairi dzalika min anwa'i tazkiyah, dan yang selain itu dari jenis-jenis pensucian jiwa. Wa yuzakkikum, dan Rasul tersebut mensucikan kalian. Mensucikan akhlak dan diri-diri kalian. Yaitu dengan beliau mendidik kalian di atas akhlak yang terpuji, dan membersihkan kalian dari akhlak-akhlak yang tercela. Beliau telah mensucikan diri kita dari kesyirikan menuju tauhid, dari riya menuju ikhlas, dari dusta menuju kejujuran, dari khianat menuju amanah, dari sombong menuju tawadhu, rendah diri, dari akhlak yang jelek menuju akhlak yang terpuji, dari sifat saling benci, saling boikot, saling memutuskan hubungan, kepada sifat saling cinta, saling menyambung hubungan, dan saling kasih sayang, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk tazkiyah, ayat tazkiyatun nufus, dari bentuk-bentuk pensucian jiwa. Maka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir atau di ayat yang selanjutnya, Allah sebutkan washkuruli wala takfurun. Nanti akan dibahas. Kemudian Rasul tersebut juga wa yu'allimukumul kitab, dan Rasul tersebut mengajarkan kepada kalian Alkitab, Al-Quran, yaitu Al-Quran, alfadhuhu wa ma'ani, mengajarkan lafaz-lafaznya dan mengajarkan makna-maknanya, menjelaskan makna-maknanya. Wal hikmah, dan Rasul tersebut juga mengajarkan kepada kalian hikmah. Apa itu hikmah? Qila hiya sunnah. Para ulama menafsirkan, atau sebagian para ulama menafsirkan makna hikmah adalah sunnah, sehingga maknanya adalah mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan sunnah. Wakila, ada juga yang mengatakan al-hikmah ma'rifatu asrari syari'ah wal fiqh fiha wa tanzilul umur manazilaha. Makna hikmah adalah mengetahui rahasia-rahasia syariat, dan mendalami mendalami syariat tersebut. Wa tanzilul umur manazilaha, dan menempatkan perkara manazilah pada tempatnya. Ini hikmah. Orang yang hikmah, orang yang bijak. Orang yang menempatkan perkara pada tempatnya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan hikmah adalah mengetahui rahasia-rahasia syariat dan memperdalamnya dan menempatkan perkara pada tempatnya. Fayakun, kalau maknanya seperti ini, fayakunu ala hadza, kalau maknanya seperti ini, ta'limus sunnah dakhilan fi ta'limil kitab, maka mengajarkan sunnah itu masuk dalam kategori makna mengajarkan Alkitab. Li'anna sunnata tubayyinul Qur'an wa tufassiruh, karena sunnah itu hadis-hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan Al-Quran dan menafsirkannya, wa tu'abbir anhu, ya. Dan mengungkapkan makna-maknanya. Ini jika al-hikmah bermakna tadi. Ma'rifatu asrari syari'ah wal fiqh fiha wa tanzilul umur manazilaha. Sehingga maknanya mengajarkan sunnah itu masuk dalam kategori mengajarkan Alkitab. Karena sunnah itu menjelaskan Al-Quran dan menafsirkannya dan mengungkapkan makna-maknanya.
Baik. Sehingga sangat penting, ya, tidak bisa sangat penting untuk mempelajari as-sunnah. Ya, hadis-hadis Rasulullah SAW tidak bisa dipisahkan. Nah, antara Al-Quran dan Sunnah. Nah, harus dipelajari kedua-duanya. Nah, sehingga sangat fatal, ya, mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Qur'ani, ya, atau anti sunnah, ya. Nah, atau yang lainnya, wal iyadzubillah. Nah, yang mereka hanya berdasarkan Al-Quran, tetapi membuang sunnah, ya, anti terhadap sunnah, sehingga menafsirkan ayat-ayat Allah sesuai dengan pikiran kepalanya sendiri, ya, sesuai akalnya sendiri. Nah, baik. Hati-hati dari kelompok yang seperti ini, yang menyesatkan umat. Nah, bahaya, ya. Orang-orang yang anti sunnah. Nah. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Nah. Yang demikian karena as-sunnah itu menjelaskan isi Al-Quran. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat? Dari mana? Dari hadis. Nah, taib. Kemudian orang-orang Qur'ani, ya, dari mana mereka tahu ayat surat sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat? Dari mana? Ya, mereka dari ayat apa? Dari ayat tentang anjuran nikah, fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Nah, jauh nggak nyambung, ya. Nah, tentang sholat, gabung-gabungkan atau dihubung-hubungkan dengan tentang perintah nikah. Nah. Baik, kita mengetahui sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sunnah. Nah. Baik, kita mengetahui rincian-rincian zakat, ya, tata cara haji, umroh, ya, dan seterusnya dari mana? Dari sunnah. Kita mengetahui tata cara puasa yang benar. Nah, dan seterusnya, apa saja pembatal-pembatal puasa, ya. Nah, dari mana? Dari sunnah, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita tahu rukun-rukun solat, syarat-syarat sahnya solat, ya, wajib-wajib solat dan seterusnya? Dari mana? Dari sunnah. Nah, sehingga sunnah inilah yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang salat tersebut. Nah. Baik. Sehingga Allah katakan wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Dan Rasul tersebut mengajarkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah. Nah, yang sunnah tersebut menjelaskan tentang Al-Quran, menafsirkannya, dan mengungkapkan makna-maknanya. Baik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Rasul tersebut mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun,
sesuatu yang kalian belum ketahui. Li'annahum kanu qabla bi'tsatihi fi dhalalim mubin. Yang demikian karena mereka dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di dalam kesesatan yang jelas. La ilma wala amal, tidak ada ilmu dan tidak ada amalan. Fa kullu ilmin aw amalin, maka semua ilmu dan semua amalan nalathu hadhil ummah, yang didapati oleh umat ini, fa'ala yadihi sallallahu alaihi wasallam, maka itu melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bisababihi kan, dan juga karena sebab beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjelaskan ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, ini tauhid, ini syirik, ya. Nah, ini ketaatan, ini kemaksiatan, dan seterusnya. Ini kebenaran, ini kebatilan. Beliau yang menjelaskan. Di mana dulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di atas kesesatan yang nyata, yang jelas. Nah, tidak ada ilmu, tidak ada amalan. Nah, kemudian setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi faham dan mengerti dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang didapati oleh umat ini, baik itu ilmu atau amalan, maka itu adalah fa'ala yadihi sallallahu alaihi wasallam, didapati melalui beliau sallallahu alaihi wasallam, karena sebab beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi ni'am hiya usulun ni'am 'alal itlaq, maka nikmat-nikmat ini adalah pokok-pokok nikmat secara mutlak. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pokok nikmat secara mutlak. Nah, ya. Kita tahu sunnah, kita tahu tauhid, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah melalui beliau, ya, karena sebab beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus untuk menjelaskan syariat ini kepada umatnya. Sehingga diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan usulun ni'am 'alal itlaq, pokok-pokok nikmat secara mutlak. Walahiyya akbar ni'am yun'imu biha 'ala ibadihi. Dan bahkan ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fawadhifatuhum syukrullah 'alaiha wal qiyamu biha. Maka ketika nikmat ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka tugas para hamba adalah syukrullah 'alaiha, ala hadhihi ni'am, yaitu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyam biha, dan menunaikan syukur tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nah, yang menjelaskan kebenaran, ya, yang telah menjelaskan kebenaran dari kebatilan, telah menjelaskan petunjuk dari kesesatan, telah menjelaskan cahaya dari kegelapan, dan seterusnya. Nah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, ya, karena kita wajib bersyukur, ya, wajib menunaikan sifat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Fa amara ta'ala bi dzikrihi, Allah memerintahkan untuk berzikir kepadanya, mengingatnya. Wa wa'ada alaihi afdhala jaza, dan Allah menjanjikan kepadanya balasan yang paling utama. Apa? Wa huwa dzikruhu liman dzakarahu, yaitu Allah akan mengingatnya kepada orang yang telah mengingatnya. Allah akan mengingat orang yang telah mengingatnya. Ini balasan yang paling utama. Fadhkuruni adzkurukum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Nah, kama qala ta'ala ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah taala
melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Barang siapa yang mengingatku di tengah-tengah keramaian, ya, di tengah-tengah banyak orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, maka aku akan mengingatnya, ya, di tengah-tengah orang yang lebih baik, atau di tengah-tengah kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala akan mengingat orang yang telah mengingatnya. Wa dzikrullah ta'ala afdaluhu ma tawadda'a alaihi alqalb wal lisan. Dan zikir kepada Allah taala yang paling utamanya adalah zikir yang sesuai antara hati dengan lisan. Ya. Ini zikir yang paling afdal. Nah, zikir kepada Allah yang paling utamanya adalah zikir yang sesuai antara hati dengan lisan. Wa huwa dzikrul ladzi yusmiru ma'rifatullah wa mahabbatah, yaitu zikir yang membuahkan ma'rifah, pengetahuan tentang Allah, dan membuahkan kecintaan kepada Allah, wa kasratus tsawabihi, dan membuahkan banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zikir yang sesuai antara hati dengan lisan. Zikir yang membuahkan pengetahuan tentang Allah, kecintaan, membuahkan kecintaan kepada Allah, dan membuahkan banyak pahala. Wa dzikru huwa ra'su syukur, dan zikir itu adalah pokok sifat syukur, ya. Pokok sikap atau rasa syukur, ya. Sehingga Allah katakan fadhkuruni adzkurkum. Setelah Allah menyebutkan nikmatnya yang paling besar, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Kenapa di sini diperintahkan untuk berzikir? Karena zikir adalah ra'su syukur, ya, pokok daripada sifat atau sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Falihada amara bihi khususan, thumma min ba'dihi amara bisyukri umuman. Oleh karena ini Allah memerintahkan untuk berzikir secara khusus, fadhkuruni adzkurkum. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan untuk bersyukur secara umum, ya. Washkuruli wala takfurun. Nah, fadhkuruni adzkurukum washkuruli. Allah perintahkan untuk berzikir dulu. Kemudian Allah perintahkan untuk bersyukur secara umum. Ai alama an'amtu alaikum bihadhihi ni'am, yaitu syukurlah kepadaku atas nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, ya. Yaitu nikmat-nikmat ini, nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nikmat yang lain. Wa dafa'tu ankum sunufan naqam atau niqam, dan bersyukurlah kepadaku atas nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, berupa aku menjauhkan kalian dari sunufan niqam, dari berbagai macam siksa. Nah, Allah menjauhkan kita dari berbagai macam siksa. Ini nikmat, ya. Wa syukru yakunu bil qalb wa iqraran bin ni'am wa i'tirafan bil lisan. Baik. Wa syukru yakunu bil qalb iqraran bin ni'am wa i'tirafan. Dan sifat syukur itu atau sikap syukur, mensyukuri nikmat Allah itu dengan hati, ya, bisa dengan hati, ya, bersyukur dengan hati. Dengan cara apa? Iqraran bin ni'am, dengan cara mengakui nikmat tersebut, bahwasanya nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Wa i'tirafan, dan mengetahui nikmat tersebut. Mengetahui nikmat tersebut adalah anugerah dari Allah, ya. Wa bil lisan, dan syukur itu juga dilakukan dengan lisan. Bagaimana cara dengan lisan? Dzikran wa sanaan, dengan cara menyebut nikmat tersebut. Sehingga dikatakan, atau Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka hadis, ceritakanlah, sebutkan nikmat tersebut. Dzikran wa sanaan, menyebutkan nikmat tersebut. Wa sanaan, dan memuji zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Wabil jawarih, dan juga bersyukur itu juga dengan jawarih, dengan anggota badan.
yaitu ta'atan lillah wa qiyadan li amrih, dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah dan tunduk dengan perintah-perintah Allah. Nah, wajtinaban linahyi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati bagaimana? Mengakui dan mengetahui nikmat tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan bagaimana? Dengan menyebut nikmat tersebut, dan memuji zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Dengan anggota badan bagaimana? Dengan cara kita mentaati Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa syukru fihi baqa'un ni'mah al-mawjudah, dan dengan bersyukur padanya ada kekekalan nikmat yang ada. Wa ziyada fin ni'am al-mafqudah, dan ada tambahan nikmat-nikmat yang belum kita dapat. Dengan kita bersyukur, maka nikmat yang ada ini akan tetap ada dan bahkan akan bertambah. Qala ta'ala, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Wa fil ityani bil amri bi syukri ba'da ni'am ad-diniyah minal ilmi wa tazkiyatil akhlaq wa taufiq lil a'mal bayanun annaha akbarun ni'am. Baik. Perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat diniyah yang berupa ilmu, kemudian tazkiyatul akhlak, pensucian akhlak, dan juga taufik dari Allah untuk melakukan amal saleh. Nah, perintah untuk bersyukur setelah nikmat-nikmat ini, setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat ini bayanun annaha akbaru ni'am. Ini menjelaskan bahwasanya nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat yang paling besar. Nikmat diniyah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat ilmu, nikmat disucikannya jiwa, nikmat taufik untuk beramal, dan seterusnya. Ini adalah akbaru ni'am, nikmat-nikmat yang paling besar. Bal hiya ni'am al-haqiqiyah allati tadum, bahkan itu adalah nikmat yang hakiki yang terus-menerus. Nah, idzala ghairuha, di mana yang lainnya, nikmat yang lainnya akan hilang. Nah, sedangkan nikmat ini nikmat yang hakiki yang akan terus-menerus. Nah, adapun yang lainnya akan hilang. Wa annahu yanbaghi liman wuffiqa li ilmin aw amalin an yashkurullaha ala dzalik. Dan bahwasannya seyogianya bagi orang yang diberi taufik mendapatkan ilmu atau diberi taufik untuk dapat beramal saleh, hendaklah mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ketika kita dapat ilmu, dapat faedah, bersyukur. Atau ketika kita mampu untuk melakukan amal saleh, banyak bersyukur atas nikmat tersebut. Liyazidahum min fadli, agar Allah Subhanahu wa taala menambah karunia-Nya kepada mereka. Waliyandafi'a anhum al-i'jab, dan agar supaya Allah menjauhkan mereka dari sifat ujub. Nah, dengan kita bersyukur akan bertambah nikmat dan anugerah Allah. Kemudian juga akan terjauhkan kita dari i'jab, sifat ujub, sifat bangga diri. Fayastaghilu bisyukur, sehingga mereka akan menyibukkan diri mereka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walamma kana syukru didduhu al-kufru, ketika sifat syukur itu lawannya adalah kekufuran. Ketika syukur itu lawannya adalah kekufuran, naha an diddihi, maka Allah melarang dari lawannya tadi, yaitu dari kekufuran. Faqal, maka Allah berfirman, wala takfurun, setelah Allah katakan washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur atau ingkar terhadap nikmatku. Nah, maka ketika syukur lawannya adalah kekufuran, maka Allah melarang dari lawannya ini, yaitu kekufuran. Wala takfurun, janganlah kalian kufur. Al-murad bil kufri hahuna mayuqabilu syukur. Yang dimaksud dengan kufur di sini adalah lawannya syukur. Fahuwa kufrun ni'am wa juhduha, yaitu mengkufuri nikmat dan mengingkarinya. Nah, ini makna kekufuran di sini, yaitu mengingkari nikmat dan menentangnya. Wa adamul qiyam biha, dan tidak menunaikan syukur. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kufur di sini. Wa yuhtamal an yakunal ma'na aman, dan dimungkinkan makna kufur di sini juga adalah umum. Fayakunul kufru anwa'an katsirah,
Sehingga kufur di sini jenisnya banyak. A'dhamuhu al-kufru billah, yang paling besarnya adalah mengkufuri Allah, ingkar kepada Allah. Tsumma anwa'ul ma'asi, kemudian berikutnya adalah berbagai macam jenis kemaksiatan. Ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha, dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Dari berbagai macam bentuk jenis kemaksiatan. Minasyirki famadunahu, dari kesyirikan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nah, baik. Sehingga kufur di sini bisa bermakna kufur nikmat, bisa juga bermakna kufur yang umum, yang dimana kufur yang paling besarnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.